para jemaah Masjid Zikir rahimakumullah, wabil khusus para pembina, para penasehat, segenap pengurus, dan sahibul bait untuk pada malam ini. Pada kesempatan ini saya ingin memulai titik tolak dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan nasihat yang diberikan oleh Salman Al-Farisi terhadap Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi yang semangat beribadahnya itu kencang, yang dinilai oleh Salman itu terlalu ke kanan. Bahasa sekarangnya itu ekstrim kanan. Ya, sampai istrinya dilarang memakai pakaian yang pantas. Ya. Istrinya disuruh pakai pakaian yang buruk, karena nanti pakaianmu yang baik itu ada di surga. Abu Darda suka berpuasa, yang kemudian oleh Salman diberi nasihat pendek. Ya akhi, ya Abu Darda, wahai saudaraku Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqon. Sungguh Tuhanmu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali nafsika alaika haqqon. Dirimu punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali ahlika alaika haqqon. Keluargamu, istrimu punya hak yang wajib kamu penuhi. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada setiap pemilik hak haknya. Sesungguhnya simpul dari ajaran Islam itu ada di situ. Berikan kepada setiap pemilik hak haknya. Tapi malam ini saya ingin ambil penegasan inna li nafsika alaika haqqon. Dirimu punya hak yang wajib kamu penuhi. Yang sesungguhnya itu maknanya, kalau memenuhi hak diri itu sebenarnya sama dengan memenuhi hak Allah, karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi hak diri kita sendiri. Nomor satu yang ingin saya singgung itu adalah hak diri itu yang sangat penting itu adalah hak untuk hidup. Kehidupan yang Allah berikan untuk diri kita itu hanya hak untuk hidup aja. Kita tidak diberi hak untuk mengakhiri hidup kita sendiri. Tidak seperti hak pada umumnya. Kamu punya hak untuk pakai kendaraan saya. Itu orang bisa pakai, orang bisa tidak pakai. Tapi kalau hidup ini nggak ada pilihan. Karena yang yumit itu adalah Allah. Yang berhak untuk mematikan kita itu hanya Allah.
Maka di dalam surah An-Nisa 29 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu sayang terhadap kalian. Ini pernyataan ayat ini penting. Allah itu sayang kepada kalian. Sebab problem yang membawa orang untuk berpikir bunuh diri itu adalah yang paling banyak itu adalah tekanan, stres. Itu yang paling banyak. Stres ini sering membawa orang kepada perasaan bahwa dia sudah tidak lagi disayangi. Dibully oleh teman, dibully oleh tetangga, nggak direken oleh lingkungan. Itu kadang membawa orang merasa hidup nggak ada gunanya, lebih baik mati. Allah itu sayang kepada kalian. Dan Allah mengingatkan dalam surah Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bunuh diri dan putus asa itu dekat jaraknya. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maknanya orang yang berputus asa itu sebenarnya imannya dalam tanda tanya besar. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kok dia tidak punya pengharapan untuk mendapatkan rahmat Allah? Jadi seberat apapun tekanan itu, stres itu, bertahanlah untuk tidak ngambil jalan bunuh diri. Sebab kadang-kadang problemnya itu kayaknya sederhana. Ada dulu saya pernah baca itu perempuan bunuh diri, hamil. Penyebabnya itu hanya karena dia membaca HP suaminya. Itu di situ ada kata sayang-sayang. Wah itu di mana nih? Apa namanya? Di bulet-bulet nu dewe. Hanya kesimpulannya bojoku wis gak setia. Aku wis hamil ini terus gue bendaan mana? Terus itu dia akhirnya kemudian pergi ke jembatan lompat. Orang sekitar yang tahu itu sudah teriak-teriak tapi telat. Tapi untung itu kalinya itu cetek. Sehingga enggak sukses dia. Ya baru ketahuan itu penyebabnya yaitu karena dia enggak berhasil bunuh diri. Jadi hati-hati bapak-bapak ini naruh HP itu. Nih. Tapi ada yang sukses. Ini laki-laki. Ngajak anaknya, minta antar, suruh lewat situ. Tapi ini kasus di tempat lain. Sama, kasusnya jembatan. Setelah jembatan, dia minta, leren. Begitu berhenti, dia turun, langsung naik ke pagernya, langsung lompat. Nah, karena sungainya dalam, nah, udah sukses. Ya, sukses. Ini kalau terjadi seperti ini,
Nabi itu menyatakan bahwa nanti pada hari kiamat, karena orang yang bunuh diri ini hukuman dunianya nggak ada. Kalau orang membunuh orang, ada hukuman dunianya. Dia dikisos, ya. Ada hukuman dunianya. Tapi kalau bunuh diri, pelakunya itu mati, nggak bisa dihukum. Ya, dihukum. Maka satu-satunya hukuman adalah hukuman akhirat. Dan Nabi menyatakan, man qatala nafsahu bihadidatin. Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan benda tajam. Apakah pisau, atau mungkin obeng, atau betoneser yang ditajamkan, atau apapun namanya yang tajam-tajam. Fahadidatuhu fi yadihi. Maka nanti di akhirat, benda tajam yang dipakainya untuk bunuh diri itu nanti ada di tangannya. Yatawajjau biha fi batnihi fi nari jahannama. Ia hunjamkan benda tajam itu ke perutnya fi nari jahannama, di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha. Abadi dan diabadikan di situ. Jadi ini pelaku bunuh diri itu abadi di jahanam. Abadi. Itu mencerminkan kelakuan orang kafir. Sudah panas, masih kemudian dia ini dilakukan terus-menerus ini. Setelah itu nanti dia lakukan lagi. Dia lakukan lagi. Ya, lakukan lagi. Waman syariba samman. Barang siapa yang meminum racun. Faqatala nafsahu, lalu dengan minum racun dia bunuh diri. Fahuwa yatahassahu. Maka dia akan menenggak racun itu. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha. Selamanya. Udah panas, terus menerus merasakan sakitnya racun menggerogoti nyawanya. Waman taradda min jabalin. Barang siapa yang melompat dari tempat yang tinggi. Apakah dari gedung tinggi atau dari tower. Kan kadang-kadang ada orang yang naik ke tower itu. Faqatala nafsahu, dengan itu dia bunuh diri. Wa yataradda fi nar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka dia nanti di jahanam juga seperti itu. Ada orang yang tembak kepala sendiri.